Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين إلى أن قال باب ما يقول إذا أراد النوم اتجع على فراشه. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال في الحديث ورأينا في صحيح مسلم من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما ورأينا في صحيح البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33. وفي رواية التسبيح 34 وفي رواية التكبير 34 قال علي إلى آخره. قال علي فما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين. Hadirin jamaah salat fardu zuhur rahimakumullah. Kembali kita membahas masih tentang, cuman kelamaan dulu jadi saya lupa sampai mana batasnya, karena ada beberapa bulan kita ziarah kepada orang tua, jadi baru sekarang bisa melanjutkan lagi. Baik, mu'alif mengatakan di satu bab tentang apa yang diucapkan atau apa yang dibaca untuk orang yang ingin tidur atau ingin berbaring di atas ala firashihi, di atas ranjangnya atau kasurnya. Maka mu'alif di sini menulis firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi surat Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam, la ayatil liulil albab, betul-betul ada tanda, ayat bagi orang yang berakal. Siapakah orang yang berakal? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dan di atas tempat tidurnya dan senantiasa dia berzikir. Maka inti ayat yang dibahas dalam bab ini yakni wa ala junubihim, di atas tempat tidur juga berzikir. Jadi sebelum kita usahakan kita tidur harimakumullah cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan langsung tidur begitu saja, tapi ada bacaan-bacaan yang hendaknya kita baca sebelum tidur sehingga tidur kita bernilai ibadah, sehingga tidur tersebut
mendatangkan kebaikan pada diri kita, dan tidur kita sama dengan tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara hidup yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah cara hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Dalam tafsir Al-Jalalain dua cara membacanya, uswatun hasanah atau iswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidurnya, makannya, berjalannya, duduknya, semua gerak-gerik beliau adalah perilaku yang terbaik yang akan mendatangkan cinta Allah apabila kita ikuti. Maka perlu kita bahas. Dulu pernah kita bahas di sini tentang bab tidur, cuman enggak tahu sampai mana batasnya, lupa. Baik, kita ulang sedikit. Jadi tidur ni hadimakumullah. Baik, kita terjemahkan dulu bunyi kitabnya. Itu bunyi firman Allah Subhanahu wa taala. Dan muallif menulis di sini, dan kami telah riwayatkan pada sahih Muslim dari riwayat Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, dan telah kami riwayatkan juga dalam sahihain yakni Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau dan kepada Fatimah putri beliau radhiyallahu anhuma, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu amalan. Idza awaituma ila firashikuma, apabila kalian berdua mendatangi tempat tidur kalian berdua, au idza akhadtuma madaji'akuma, atau kalian berdua mengambil tempat tidur, maka hendaknya lah kalian bertasbih. Kalau dalam hadis ini faqabbara 33, bertakbir kalian berdua 33 kali. Wasabbaha 33, dan bertasbih dengan membaca subhanallah 33 kali. Dan riwayat lain mengatakan tasbihnya yang 34 kali, ada yang mengatakan riwayat yang lain takbirnya 34 kali. Jadi karena banyak hadis yang berbeda-beda, maka ulama telah mengambil pendapat hendaknya kita mengamalkan hadis yang berbunyi idza ataituma madaji'akuma au ila firashikuma fasabbiha 33 wahmada 33 wa kabbira 34 wa dhalikal mi'ah. Apabila kalian berdua mendatangi tempat tidur kalian berdua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah dan menantu beliau Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, maka fasabbiha, kalian berdua baca tasbih 33 kali, wahmada, dan baca alhamdulillah 33 kali, 33 wa kabbira 34, dan kalian bertakbir 34 kali sehingga sempurna menjadi 100. Adapun waktu solat, habis solat fardu subhanallah tasbih 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu Akbar 33 kali. Untuk menyempurnakannya biar cukup 100, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau sesudah solat subuh, sesudah solat maghrib, ditambah yuhyi wa yumit 10 kali sebelum membaca tasbihat. Adapun kalau tidur, maka biar beda. Tasbihat kita sesudah salat dan tasbihat kita sebelum tidur adalah berdasarkan hadis tadi, kita membaca subhanallah 33 kali,
Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Biar kita dapat mengamalkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tetap berzikir kepada Allah baik berdiri, qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, tempat tidurnya juga dia berzikir, maka teramalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan hadimukumullah, alur ceritanya dari ini sepenggalan hadis, alur ceritanya adalah Fatimah, putri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan rumah beliau kerjakan sendiri, menimba air sendiri, menggiling gandum sendiri, kemudian menyapu rumahnya sendiri juga. Maka Ali radhiyallahu anhu kasihan melihat istrinya. Maka Ali radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Fatimah agar beliau ni, Fatimah radhiyallahu anha, datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta hamba sahaya, pembantu yang akan mengurus rumah tangga beliau. Maka Fatimah radhiyallahu anhu pun taat kepada suaminya. Tapi setelah datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu. Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu mengungkapkan permintaannya, padahal berhajat sekali. Padahal ayah kandung, ayah sendiri, cuman malu. Akhirnya balik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa putri beliau telah datang, maka langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai Fatimah radhiyallahu anha, dan ketika itu masuk melihat Fatimah dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedang tidur di atas satu selimut. Dulu pernah ulun sampaikan, kalau kita suami istri disunnahkan, dianjurkan untuk tidur bersama satu selimut. Jangan pisah. Jadi walaupun sudah tua, walaupun sudah punya cucu, tetap kita tidur seranjang dengan istri kita. Karena nanti kalau nggak tidur seranjang, nggak bisa mengamalkan. Kalau istri kita lagi, istilahnya lagi nggak taat, kan ada perintah di situ. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Jadi kalau ada wanita yang tidak taat kepada suami, pertama kasih nasihat. Yang kedua, pisah tempat tidur. Tapi kalau sudah pisah tempat tidur berdahulu, nggak bisa diamalkan. Maka hadimukumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan putri beliau dengan menantu beliau, maka Ali radhiyallahu anhu menyampaikan apa gerangan penyebab Fatimah radhiyallahu anha datang ke tempat beliau. Maka Ali radhiyallahu anhu menyampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya Fatimah dia menimba air sendirian sampai berbekas di dadanya, ya Rasulullah. Dan Fatimah menggiling gandum sendirian sampai berbekas di telinga kafiha, di telapak tangannya. Dan Fatimah juga menyapu rumah sampai berdebu pakaiannya. Sedangkan engkau, wahai Rasulullah, sedangkan Allah sekarang sudah memberikan kepada engkau banyak hamba sahaya, maka kami ingin meminta satu hamba sahaya untuk membantu pekerjaan rumah kami. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin akan dijual itu hamba sahaya kemudian untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukuma khairum min khadim? Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik untuk kalian daripada hamba sahaya? Dikasih amalan, bukan dikasih hamba sahaya, tapi dikasih amalan. Apa itu hadimukumullah? Ya tadi itu, kalian berdua sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Itu lebih baik untuk kalian berdua daripada mendapatkan seorang khadim. Maka ulama telah berpendapat, jadi kalau kita yang pekerja keras nih, jadi usahakan sebelum tidur baca tasbihat tersebut. Sehingga walaupun seberat apapun pekerjaan kita, tidak terlalu memudaratkan badan kita nih. Tidak terlalu memudaratkan badan kita. Jadi kita tidur betul-betul teristirahatkan semua anggota badan kita. Jadi tetap kerja, walaupun kerja keras silahkan, tapi sebelum tidur biar hilang rasa capek kita nih hadimukumullah. Ini amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada putri beliau dan menantu beliau. Maka biar tidak terasa terlalu capek,
Maka sebelum tidur jangan lupa bertasbih 33, bertahmid 33 kali dan bertakbir 34 kali. InsyaAllah walaupun kita kerja keras, bangunnya itu terasa Masya Allah, fresh lagi, segar bugar lagi. Baik hadirin, ini bacaan-bacaan ketika tidur. Jadi kembali kepada pembahasan yang dulu beberapa bulan yang lalu. Cuman enggak hafal sampai mana batas pembahasan tentang bab tidur. Cuman hadirin, tidur ini dimulai dengan biasanya mengantuk. Mengantuk ini ada alamatnya atau ciri-cirinya, yakni menguap. Mungkin bapak-bapak sudah mendengarkan, mungkin ada bapak-bapak sebagian yang belum mendengarkan hukum menguap. Karena menguap erat hubungannya dengan tidur. Karena banyak juga kita lihat di masyarakat kita hadirin merasa tidak bersalah waktu muat, kadang merasa tidak bersalah hadirin. Kenapa? Wallahu alam, mungkin karena lupa atau mungkin karena tidak tahu ilmunya sehingga berkali-kali kadang-kadang kita juga enggak suka mendengarkan. Maka hukum menguap ini hadirin dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya pada babu idza tasaaba falyadha' yadahu fi fih, bab apabila menguap salah seorang di antara kalian, apabila menguap maka hendaknya meletakkan tangannya di mulutnya. Maka bunyi hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innallaha yuhibbul utas wa yakrahu at-tasa'ub, fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ay yaqula lahu yarhamukallah, wa amma at-tasa'ub fa innama huwa min asy-syaitan fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata' fa in ahadakum idza tasa'aba dhuhika minhu asy-syaitan aw kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innallaha yuhibbul utas, sesungguhnya Allah mencintai utas, hacih, bersin, Allah suka. Wa yakrahu tasa'ub, dan membenci menguap. Nah itu Allah benci. Tapi walaupun Allah benci, kadang-kadang memang sudah menjadi fitrah kita menguap kalau mengantuk. Maka diletakkanlah hukum dalam bersin, diletakkan hukum juga dalam menguap. Ada tata caranya menguap, ada tata caranya bersin. Sehingga bersin kita mendatangkan pahala keridhaan Allah, dan menguap kita juga mendatangkan pahala dan keridhaan Allah. Allah Ta'ala mencintai bersin, membenci menguap. Kemudian lanjutan hadisnya, fa idza atasa ahadukum wa hamidallah, apabila salah seorang di antara kalian bersin, hacih, contohnya kurang lebih, wa hamidallah, kemudian memuji Allah Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu, adalah hak untuk setiap orang Islam yang mendengarkannya. Jadi sabda Nabi, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu, adalah hak untuk setiap orang Islam yang mendengarkannya, alias kewajiban untuk seorang Islam yang mendengarkan ucapan orang yang bersin alhamdulillah. Maka ada hukum juga di situ. Kalaulah contohnya seorang dia bersin, ucap alhamdulillah, satupun orang tidak ada yang mendoakannya, mendoakan yarhamukallah kepadanya, mentashbitnya, maka orang tersebut dia berdosa. Siapa yang berdosa? Yang mendengarkan ucapan alhamdulillah. Kadang-kadang enggak didoakan, padahal itu hak orang Islam. Dalam hadis Imam Al-Bukhari pada babul amri bittiba'il janaiz, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, haqqul muslim 'alal muslim khamsun, hak muslim kepada muslim yang lainnya 5, raddus salam, wa tashmitul atis, wa ijabatud da'wah, itba'ul janaiz, wa yu'ayyadutul marid, wa itba'ul janaiz. 5 perkara dalam sahih Muslim pada babu min haqqil muslim lil muslim raddus salam. Bunyi hadisnya, khamsun tajibu li muslim ala akhihi, 5 perkara yang diwajibkan kepada orang Islam kepada saudaranya. Jadi diwajibkan. Bunyinya apa? Ya 5 tadi itu. Cuman ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Pertama apa? Raddus salam, menjawab salam. Wajib.
Imam Nawawi menulis dalam kitabnya Al-Azkar, mengucap salam sunnah, menjawab salam wajib. Jadi kalau Assalamualaikum, oi, bukan seperti itu jawabannya. Banyak kita lihat kan, Assalamualaikum, bukan, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pernah saya sampaikan di sini cara mengucapkan salam yang betul. Bukan Assalamualaikum, tapi kalau Assalamualaikum jadi nakirah, isim nakirah, tapi isim ma'rifah, Assalamualaikum. Jawabannya juga banyak yang salah. Waalaikumsalam, salah. Kalau waalaikumsalam berarti alif lamnya hilang, jadi nakirah bukan ma'rifah. Jadi kalau mau diwaqaf juga waalaikumsalam, itu baru betul. Kalau mau diwasal waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Yang dikhawatirkan yang salah salamnya itu Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Itu khawatirnya nanti terbawa ketika sholat, dapat memudaratkan sholatnya. Karena apa? Salam dalam sholat adalah rukun qauli. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, rukun. Al-Fatihah, rukun. Tasyahud, rukun yang diucapkan. Maka yang namanya rukun nggak boleh kurang hurufnya. Al-Fatihah kalau ada yang kurang hurufnya nggak sah sholatnya. Maka begitu juga salam juga rukun. Jangan sampai jadi nanti dapat bermasalah sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, berarti alif lamnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalau sholat jenazah? Jadi hati-hati juga bunyikan haknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada hak di situ. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi, berarti haknya hilang. Walaupun kesempurnaan kan, warahmatullahnya itu kesempurnaan. Maka tapi biar sempurna juga maka dibunyikan secara betul. Baik, kita tidak bahas tentang salam, tapi menjawab salam wajib hukumnya. Assalamualaikum wajib dijawab, waalaikumsalam. Tapi tidak semua salam wajib dijawab. Tidak semua salam wajib dijawab. Contohnya imam nanti asar, tadi pengajian zuhur tadi menjawab salam tu wajib. Jadi tafsir sendiri, imam salam dari solatnya, Assalamualaikum warahmatullahi, kata makmum sebelah kanan, Waalaikumsalam Pak Imam. Jangan dijawab. Salam ketika solat Pak Imam tu jangan dijawab. Waalaikumsalam nanti, bukan. Ada yang wajib dijawab, ada yang nggak perlu dijawab, dan ada yang tidak memerlukan jawaban. Salam yang tidak memerlukan jawaban itu apa hadimakumullah? Adalah ketika kita masuk ke masjid atau masuk ke rumah yang tidak ada penghuninya. Masuk rumah, walaupun rumah sendiri, tidak ada orang di dalamnya, maka Imam Nawawi mengajarkan kita salam bagi orang yang tidak ada penghuninya di dalam dengan ucapan Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Masuk ke masjid juga hadimakumullah, kita duluan masuk ke masjid, enggak ada orangnya, maka ucapannya sama juga, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tapi kalau ada orangnya, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hadimakumullah menjawab, jadi 5 ini hadimakumullah, menjawab salam, ada penjelasannya tadi wajib. Kemudian apa? Mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani sampai menyalatkan, fardu kifayah. Ada fardunya berbentuk ain, ada fardunya berbentuk kifayah, sebagian orang saja. Contohnya ada orang ucap Assalamualaikum, satu orang menjawab Waalaikumsalam, gugur kewajiban yang lain untuk menjawabnya. Begitu juga solat jenazah contohnya. Sebagian orang saja solat jenazah, gugur kewajiban yang lain. Karena apa? Fardu kifayah, bukan fardu ain. Begitu juga tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Maka hadimakumullah, di situ juga kalau ada orang bersin, haji, alhamdulillah dia bilang. Satu pun orang nggak ada yang mendoakan yarhamukallah, berarti nanti akan ditanya semua orang yang mengucapkan alhamdulillah, apa? Orang yang mendengarkan, orang yang bersin yang kemudian mengucapkan alhamdulillah.
Sama seperti salam tadi, tidak setiap salam tidak setiap salam harus dijawab. Begitu juga tidak setiap bersin harus didoakan. Ada juga bersin yang jangan didoakan. Apa itu hadimakumullah? Apabila orang bersin, contohnya haji, dengarkan dulu mengucap alhamdulillah atau tidak. Kalau mengucap alhamdulillah, maka doakan. Tapi kalau tidak mengucapkan alhamdulillah, jangan didoakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sahih Muslim, "Idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituhu wa illam yahmadillah fala tushammituhu." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, apabila salah seorang di antara kalian bersin wahamidallah, memuji dan memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita untuk mendoakannya, mentashmitkannya, fashammitu. Wa illa fa illam yahmadillah, akan tetapi apabila salah seorang di antara kalian dia bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak memuji Allah, fala tushammitu, jangan kalian doakan. Jadi lihat dulu keadaannya. Kalau dia alhamdulillah baru doakan. Enggak ucap alhamdulillah jangan didoakan. Dan hadimakumullah, bahkan dan cara mendoakan orang yang bertashmid, orang yang bersin. Maka Imam Al-Bukhari juga telah menulis satu bab, babu kaifa syammitul atis, bab bagaimana cara mendoakan orang yang bersin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah, fa idza qala falyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila salah seorang di antara kalian dia bersin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengatakan alhamdulillah. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah, maka falyakul, idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu, maka hendaknya sahabatnya atau saudaranya mengatakan kepadanya, mendoakan kepadanya, yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Dan dalam pengucapan juga harus sesuai. Ada yarham, jadi kalau perempuan yang bersin jangan yarhamukallah, tapi yarhamukillah. Yarhamukillah. Tapi kalau laki-laki yang bersin yarhamukallah. Kalau di Indonesia kurang berpengaruh, tapi kalau di Arab berpengaruh besar, hadimakumullah. Kan di Arab tuh biasa pakai jubah, ada pakai kutroh. Kutroh yang mana? Jadi kelihatan seperti pakai jilbab dari belakang tuh orang Arab laki-laki. Kadang yang bersih, haji, alhamdulillah. Maka kita ucap contohnya yarhamukillah. Sariknya hadimakumullah marah, dibukanya kutrohnya. Ada rijal katanya. Apa nih? Aku ini laki-laki. Lihatkan jenggotnya. Kenapa itu menunjukkan perempuan? Marah kalau dibilang perempuan dia, hadimakumullah. Kalau laki-laki yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Pernah juga kejadian di Arab, di Mekah, ketika kami di Mekah, ada orang bersin. Kemudian ini perempuan ucap yarhamukillah. Kita tegur, kenapa pian mengucap yarhamukillah? Kan saya perempuan katanya. Yang bersin itu laki-laki, yang mendoakan itu perempuan. Kan saya perempuan katanya. Saya belajar, kata Ustadz, kalau perempuan itu yarhamukillah, kalau laki-laki yarhamukallah. Jadi karena saya perempuan, yarhamukillah. Kebalik memahami penjelasan Ustadz, hadimakumullah. Yarhamukallah itu apa, hadimakumullah? Lihat yang bersin. Kalau yang mendoakan ini terserah mau laki-laki kah mau perempuan, tetap jawabannya kalau laki-laki ini perempuan yang mendoakan yarhamukallah. Ini laki-laki, perempuan, yarhamukallah. Tapi kalau yang bersin itu contohnya ibu kita ini laki-laki, baca yarhamukillah. Tapi kalau laki perempuan, jadi kadang-kadang bingung, kadang-kadang orang lupa juga, nggak biasa bahasa Arab.
Ini baris atas kah, baris bawah laki-laki? Mudah cara mengingatnya. Mohon maaf. Bagaimana cara mengingatnya? Kalau laki-laki, kan laki-lakinya kebiasaannya kan di atas. Nah, di atas, baris atas. Kalau perempuan kebiasaannya di mana? Di bawah. Nah, berarti baris bawah. Ingat, bawah atas itu aja. Terutama yang sudah nikah kan biasanya di atas, lakian di atas, binian di bawah ya. Nah, itu saja mengingatnya. Laki-laki di atas, berarti kapnya itu fathah, baris atas. Yarhamukallah. Kalau binian, barisnya di bawah, karena biasa di bawah. Yarhamukillah. Nah, maka hadimakumullah, kalau kita, Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita, kalau kita didoakan oleh orang yarhamukallah, maka jawab lagi. Apa jawabnya? Wa idza qala laka yarhamukallah falyakul, maka hendaknya kalian mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, biar berkelanjutan. Jadi ada caranya, jadi transaksi. Assalamualaikum, tingkah laku kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu ajaran Islam, bukan assalamualaikum bukan ajaran Islam. Itu hadimakumullah, waalaikumsalam. Begitu juga ajaran Islam yang berikutnya. Contohnya tadi itu bersin, alhamdulillah, yarhamukallah, jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau ada orang ucapkan kepada kita nih, syukran, afwan, jazakallahu khair, wa iyyak. Jadi ada semua jawabannya. Baik hadimakumullah, karena waktunya sudah habis. Jadi sebenarnya belum selesai nih pembahasan tentang tashmitul autis. Jadi yang kita ingatkan, yang kita doakan, yang bersin itu hadimakumullah adalah yang membaca alhamdulillah saja. Dikeluarkan hadis yang kedua dalam Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, atasa rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bersin dua orang laki-laki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mendoakan yang satu dan tidak mendoakan kepada yang lain. Maka yang tidak didoakan oleh Nabi SAW tadi dengan ucapan ya rahmukallah, protes. Ya Rasulullah, ulun bersin, dia juga sidin bersin, engkau doakan dia. Sedangkan ulun bersin, ya Rasulullah, kenapa? Pian kadang mendoakan kepada ulun. Apa jawab Nabi SAW? Inna hadha hamidallah. Sesungguhnya ini dia memuji Allah, ucap alhamdulillah, maka aku doakan yarhamukallah. Walam tahmiduh, sedangkan engkau tidak memuji Allah, aku enggak mendoakan kamu. Jadi kita tidak mendoakan orang yang bersin juga ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Kemudian juga dalam bersin bagaimana caranya? Ya mentang-mentang dari Allah, jangan juga enggak ditutup. Contohnya di hadapan kawan, haji, dicintai Allah Ta'ala, nakai kata bapak, ditutup. Dua-duanya ditutup. Haji jangan dibiarkan, ditutup. Kemudian ada juga yang memang kalau sudah berkelanjutan itu enggak perlu didoakan lagi yarhamukallah. Contohnya haji. Memang berarti itu enggak perlu didoakan. Enggak perlu didoakan dengan yarhamukallah. Dirubah kata ulama doanya. Kenapa? Ada orang laki-laki dia senantiasa bersin. Apa sabda Nabi SAW? Rajulun mazkum, ini laki-laki pilaknya, orang ini pilak. Maka bagaimana? Ulama telah berijtihad, kalau ada orang yang senantiasa bersin terus, maka bukan yarhamukallah doanya, tapi afakallah. Semoga Allah memberikan afiat kepada engkau. Kalau laki-laki, kalau perempuan, afakillah. Itu bagi orang yang senantiasa bersin itu. Maka hadimakumullah, baik, karena waktunya sudah habis, nanti kita lanjutkan insyaallah. Sebenarnya pembahasan hadis ini belum selesai lagi. Jadi tentang menguap ini baru sampai belum lagi kelanjutan tasawuf tadi, bagaimana cara menguap. Jadi insyaallah menguap juga ada tata caranya, ada yang dibaca dan ada kaifiat-kaifiatnya, sehingga alhamdulillah tadi bersin sudah kita bahas. Kenapa kita bahas masalah bersin? Karena bersin tersebut berkaitan satu hadis dengan hadis menguap tadi itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebajikan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, terselamat dari fitnah kubur, azab kubur, dan masuk syurga tanpa hisab. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Segala kebaikannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dan kekeliruannya. Untuk sempurnanya majlis kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.